Di kitab halaman 3 masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, memberi zakat jika ada hartanya yang diwajibkan zakat atasnya. Rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat atau membayar zakat. Zakat perlu kita ketahui sebelumnya, zakat itu menurut bahasa. Jadi sebelum kita masuk pembahasan zakat, kita perlu tahu juga nih, zakat secara bahasa apa? Secara bahasa zakat maknanya an-nama atau an-numu. An-nama maknanya tumbuh, berkembang, makin banyak. Itu secara bahasa tuh. Ada dua. Secara bahasa zakat ada dua makna. Yang pertama an-nama, yang kedua at-tathhir. An-nama'u pakai hamzah, nun mim panjang, an-nama'u, tumbuh, berkembang. Itu secara bahasa. Adapun yang kedua, makna zakat secara bahasa at-tathhir, suci, mensucikan, membersihkan. Itu makna zakat. Kalau kita ambil dari makna yang pertama tadi, makna zakat yang pertama apa tadi? An-nama. An-nama artinya tumbuh, berkembang. Dalam arti seseorang yang memiliki harta, jika dia menunaikan zakat, maka hartanya itu akan bertambah. Secara zohir emang berkurang tuh. Ya, secara zohir punya uang 1 miliar. 1 miliar dia wajib keluarkan zakat berapa? 2,5% dari 1 miliar. 2,5% berapa tuh? 25 juta. Banyak gak 25 juta? Jangan dilihat 25 jutanya, yang dilihat yang 900-nya ini yang dilihat. Kalau yang dilihat 25 jutanya memang banyak, tapi yang dilihat jangan itu. Yang dilihat yang mananya tuh? Masih sisa berapa tuh? 975 juta, masih banyak. Nah, ketika makna zakat secara bahasa makin banyak, makin berkembang harta kita, berarti ketika seseorang punya harta tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan apa tuh? Lawanannya berarti nih, lawanannya berkembang apa berarti? Bakalan habis, binasa. Bisa terjadi dia dagang mah dagang, untung mah untung, tapi itu udah dapat banyak, untungnya dicolong orang. Bisa nggak tuh? Bisa jadi tuh, karena dia nggak ngapa tuh? Tidak menunaikan zakat. Hartanya banyak, untung dagang untung, duitnya banyak, nggak dibayarin zakat, disimpan aja tuh duit di lemari, di bawah bantal, ya, dicolong orang, habis tuh duit tuh. Atau itu duit dia dagang untung, dia bisnis untung, masih banyak itu duit, ternyata habis dengan urusan dia sendiri, sakit nggak kelar-kelar, dikit-dikit berobat, habis nggak duit itu? Habis. Tuh, kalau kita maknain secara bahasa yang pertama tadi, an-nama, zakat itu apa? An-nama, bertambah, tumbuh. Tuh, an-nama maknanya tumbuh, berkembang, makin banyak. Kalau bahasa orang kampung, makin banyak tuh. Ketika harta kita bayarkan zakat, makin banyak. Lawanannya berarti tadi, ketika tidak dikeluarkan zakat, harta seseorang itu akan apa? Binasa, habis tuh. Ada kalanya bisa terjadi itu hartanya habis dicolong orang, atau habis dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, atau habis buat dia sakit, buat berobat sini, berobat sono, berobat sini, habis tuh duit. Itu yang makna secara bahasa yang pertama. Yang kedua secara bahasa zakat apa tadi? At-tathhir, suci, mensucikan, membersihkan.
Kalau kita ambil pengertian ini, berarti seseorang yang mengeluarkan zakat dia akan bersih, dirinya bisa bersih itu. Dalam arti nanti akan hilang sifat bakhil pada dirinya. Sifat bakhil, kenal bakhil nggak itu? Iya, pelit, sifat pelitnya akan hilang tuh. Karena dia disucikan oleh Allah, karena hartanya dikeluarin untuk zakat, maka dia sifat-sifat buruknya hilang. Dia bersihin diri dia tuh, ya. Atau juga bisa bermakna membersihkan hartanya sehingga hartanya itu menghasilkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang banyak. Jadi hartanya menghasilkan manfaat-manfaat yang banyak ketika dia mengeluarkan zakat. Ketika seseorang tidak mengeluarkan zakat, berarti hartanya tidak bersih. Dalam arti apa? Itu harta bakal habis begitu aja buat urusan-urusan yang nggak karuan. Habislah buat apa tuh? Buat nyawer lah. Nggak sadar ya, nyawer itu habis duitnya. Dalam urusan-urusan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, ya, karena tidak dia bersihkan hartanya dengan zakat. Itu makna yang kedua. Jadi makna zakat yang kedua adalah suci, membersihkan, ya, membersihkan harta. Yang pertama apa tadi? Tumbuh, berkembang, makin banyak. Itu secara bahasa. Adapun menurut terminologi agama, zakat maknanya ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin maksusin. Sebuah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan berupa harta atau badan secara khusus, secara aturan yang ditentukan. Jadi dia keluarkan hartanya dengan aturan yang sudah ditentukan oleh agama, dengan takaran ukuran yang sudah ditentukan oleh agama. Itu secara istilah agama, ya. Kalau zakat fitrah sih kita udah pada ngeluarin, pasti sering ya. Zakat harta ini yang orang gak ada yang ngeluarin ini. Kapan sih orang diwajibkan ngeluarin zakat harta? Harta itu disamakan sama emas. Emas, harga emas misalnya, ulama berpendapat zakat emas itu 90. Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 91, 92 sampai 96, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan Hadratus Syekh Kiai Mu'alim Syafi'i Hazami dari guru-guru saya mengatakan 70 gram ikhtiyat, lebih hati-hati bayar zakat tuh. 70 gram emas murni. 1 gram emas murni berapa tuh? Sejuta katakan ya. Sejuta kali 70 berarti berapa tuh? 70 juta. Kalau mau pelit banget ngambil pendapat yang 96 gram. Berarti berapa dia mau bayar tuh? 96 juta baru dia bayar. Itu ngambil pendapat yang mana tuh? Ya, tapi kalau mau lebih hati-hati, punya duit 70 juta setahun itu duit nginep tuh. Ini duit dari 1 Muharram di rumah tuh, di bawah bantal atau di lemari atau di bank ada tuh duit kita tuh. Sampai Muharram ketemu lagi Muharram. Udah setahun itu duit masuk haul. Setahun, selama setahun itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa tuh? 2,5%. Kalau 70 juta atau 80 juta, 2,5%-nya berapa tuh? 25 berapa tuh ayo? 1.750.000 tuh. Ada nggak ini yang punya duit 80 juta, 100 juta ini di rumahnya ini? Disimpan aja itu setahun. Ada nggak? Ah, siap-siap tuh bayar. Itu kalau 70 juta kena dia tuh bayar tuh. Ada lagi zakat dagang nih. Ini yang kita yang sering aja dagang. Bagaimana kalau zakat dagang? Katakan dia mulai 1 Muharram, dia mulai bisnis dagang. Dia modal punya 10 juta. Modal 10 juta. Itu dia kembangin dengan dagangannya. Dia kembangin, ketemu 1 tahun Muharram berikutnya, dia dapat uang tadi senilai 70 juta atau 80 juta atau 90 juta seharga emas tadi tuh. Itu wajib zakat tuh. Walaupun modalnya tadi cuma berapa tuh? 10 juta modalnya. Di awal 1 Muharram dia modal 10 juta, ternyata setahun direken-reken itu kalau emang dia warung kelontongan, direken warung kelontongannya tuh. Itu ada beras berapa karung dihitung, garam dihitung,
terasi dihitung, di total di tokonya ada berapa tuh? 80 juta. Zakatnya duit, jangan zakatnya pakai terasi dizakatin, garamnya wah ini aja yang nggak laku gue zakatin dah. Ini garam gue aja nih yang nggak laku, terasi gue zakatin yang nggak laku. Jadi bukannya itu yang dizakatin, yang dia pertama modal usaha pakai apa? Pakai uang. Jadi modal 10 juta, ketika 1 tahun dia usaha dapat masa nisab emas itu tadi berapa tuh? 80 juta, 70 juta, 90 juta, dia wajib bayar zakat tuh. Tuh, itu yang banyak orang yang nggak bayar tuh. Nanti kita baca ancamannya apa? Ancamannya apa? Tadi kalau secara bahasa ancamannya tadi an-nama, bakalan apa? Hartanya bakalan binasa atau bakalan tidak bersih, dalam arti digunakan hartanya pada urusan yang tidak ada fadilahnya, yang tidak ada keutamaan dan manfaatnya itu. Ya. Itu zakat. Kalau kita mah biasanya zakat apa doang yang kita kerjain? Fitrah. Cuman berapa itu fitrah? 20.000 ya? 25.000 ya? Sekitar itu. Nah, sekarang kita baca keutamaan dari zakat. Keutamaan zakat. Apabila seseorang mengeluarkan zakat, maka dikatakan di sini fayaji'u akdan. Dalam hadis suatu riwayat mengatakan akan datang zakat itu akdan, berbentuk kalung di leher, ya, min nurin, dari cahaya, kalung dari cahaya, fi rokibatin, pada lehernya tuh, berupa kalung berupa cahaya yang ada di leher orang yang mengeluarkan zakat. Yashruku, bercahaya, nuru zalikal akdi, kalung yang zakat itu jadi cahaya, kalung di lehernya tuh jadi cahaya, bercahaya memancar, alal mu'minina, atas orang yang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat dahsyat, hari kiamat itu dahsyat, orang tumpuk-tumpuk di situ, dahsyat hari kiamat itu. Hatta yamsi, sampai dia berjalan, finurihi, dengan cahaya itu, ala sirat, di atas sirat. Tahu sirat itu sirat? Sirat itu jembatan. Sirat itu jembatan yang mana ditempuh dengan jarak lama waktu 3.000 tahun. Jadi sirat itu seseorang menempuh sirat berapa lama tadi? 3.000 tahun. Dia bentuknya begini, pertama nanjak 1.000 tahun, lurus 1.000 tahun, turun 1.000 tahun. Nah, buat orang yang menunaikan zakat, dia bayar zakat, enjoy dia naiknya tuh, tenang dia, tenang tuh, nyantai dia, karena ada apa di lehernya? Ada cahaya yang menunjuki dia. Dia nggak takut jatuh ke bawah. Ke bawah jatuhnya apa tuh? Neraka kalau jatuh. Nggak takut dia, ada cahaya yang menyelamatkan dia tuh. Itu buat orang yang membayar zakat. Nah, bagaimana orang yang nggak mengeluarkan zakat? Kebalikannya, orang yang nggak bayar zakat kebalikannya. Fayaji'u maluhu yaumal qiyamah, akan datang hartanya itu pada hari kiamat, taukon, berupa kalung di lehernya, ngelibet tuh kalung di lehernya dari api. Karung di lehernya ngelibet dari api. Itu kalau kalungnya yang dari api, rantai yang panas dari api, dijatuhin ke laut, laut kering. Bayangin panasnya tuh. Itu rantai yang dari api, yang dililit kepada siapa tadi? Orang yang nggak bayar zakat, diceburin ke laut. Laut apa tadi? Kering. Saking panasnya, laut kering tuh, Pak. Kan air sering tuh, air kita ceburin barang panas kering kan. Ini rantai yang di leher orang yang nggak bayar zakat, diceburin kemana tadi? Ke laut, laut kering. Tuh, gunung hancur. Di dunia kalau dijatuhin tuh, laut pada kering, gunung pada hancur tuh. Luar biasa panasnya tuh. Ya. Dan juga akan kebakar semua yang ada di dunia. Seandainya rantai yang dililitkan kepada orang yang tidak membayar zakat, dicemplungin, dijatuhin ke dunia, dunia semua kebakar. Sampai apa tadi?
lautnya kering, gunung-gunung pada pecah, hancur. Wah, pada meletus tuh gunung. Panasnya kayak apa tuh kira-kira tuh? Yang panas begitu ditempelin di mana tadi? Di leher. Bagaimana rasanya itu? Gunung aja hancur, ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah. Ini lagi viral nih Abu Hurairah nih. Katanya ada seorang aki-aki, bukan kiai itu, aki-aki dah ya. Kata seorang aki-aki, itu Abu Hurairah orangnya ada apa enggak? Ya Allah, ngomong begitu kiai, aki-aki. Itu Abu Hurairah orangnya ada apa enggak? Kok bisa dia meriwayatkan hadis begitu banyaknya? Lagi viral itu. Ya Allah, nggak percaya dia sama hadis. Ini ada hadis, jangan diikutin yang begitu tuh modelnya tuh. Ada lagi ramai tuh ya, seorang kiai yang dipanggil Buya mengatakan itu Abu Hurairah orangnya ada nggak itu? Kok bisa meriwayatkan hadis banyak begitu? Ya, hadis dari riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man atahullahu malan, siapa orang yang Allah berikan harta, falam yuaddi zakatahu, man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu, musilalahu maluhu yaumal qiyamah, sujaan akra lahu zabibatani yutawaquhu yaumal qiyamah tumma ya'khudhu bilih zimataihi. Siapa orang yang Allah beri harta, dia tidak membayar zakat, itu hartanya akan dijadikan apa? Dijadikan berupa ular. Ular namanya sujaul aqra, yang mana pada kumisnya bertaring kayak tanduk. Di sini ada tanduk nih, tajam. Gedenya seukuran onta. Ular segede apa tadi? Segede onta tuh. Harta yang dia nggak keluarkan zakat akan menjelma jadi apa? Ular sujaul aqra yang besarnya segede apa tadi? Onta, segede onta, gede banget tuh. Jangankan kayak onta, sekepel aja kita kalau ada ular lari nggak kita? Becir kita. Ada ular kecil nih, ada ular takut nggak kita? Nah, ini segede onta ular tuh. Maka ular itu akan melilit leher orang yang apa tuh? Yang tidak mengeluarkan zakat. Dililit lehernya tuh. Bahasa kita dipatokin tuh. Wajahnya dipatok-patokin. Dipatok-patokin. Sambil berkata ular itu, ana malikun, ana maluka. Saya hartamu. Aku hartamu yang enggak kau keluarkan zakat waktu ada di dunia. Dipatokin tuh mukanya tuh. Ana kanzuka. Saya simpenanmu yang ada di bawah bantal. Saya simpenanmu yang ada di bawah kasur. Saya simpenanmu yang ada di bank. Saya simpenanmu yang ada di lemari yang enggak kamu keluarkan zakatnya. Tuh. Kira-kira enak gak dipatokin sama ular tuh? Ya, itu. Dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nih, sesuai dengan ayat Al-Qur'an nih. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan daripada karunia Allah itu baik buat dia. Bahkan dia itu buruk bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya. Sayutawwaquna, akan dililitkan tuh. Hartanya akan dililitkan terhadap orang-orang yang bakhil pada hari kiamat tuh. Dililitkan dalam arti ada dua riwayat tadi. Jadi apa? Jadi ular sujaul aqra, dan jadi apa? Jadi rantai yang begitu panas, yang mana apabila itu rantai dijatuhin ke dunia terbakar semua, dan juga laut kering, gunung-gunung pada meletus tuh. Itu. Ada riwayat di zaman tabi'in, ini ada yang ngalamin ternyata ayat ini nih. Ada kisah yang mengalami hadis dan riwayat Al-Qur'an yang tadi kita bacakan. Wa hukiya anna jama'atan minat tabi'in kharaju li ziyarati Abi Sinan. Jadi ada seorang di zaman tabi'in ulama namanya Abu Sinan. Abu Sinan lagi ngaji. Datang tuh tetamu, para tabi'in datang tetamu. Datang mau ziarah. Entar dulu, ikut gua dulu yuk. Ikut kemana? Ini jamaah ada satu orang yang saudaranya
meninggal. Saya kemarin nggak sempet datang. Saya mau datang ke rumahnya dulu. Tetamunya dibilang ke sana dulu ya, ikut ya. Mau ikut nggak? Ya udah ikut Kiai. Namanya ini dia tahu sama guru ya, ikut dah. Ya udah Kiai ikut. Itu Abu Sinan dan tamunya murid-muridnya yang ziarah pergi tuh ke rumah siapa tuh? Ke rumah murid jamaah Abu Sinan yang mana kemarin saudaranya meninggal. Nah pada kemarin Abu Sinan nggak sempet nengokin, nggak sempet takziah. Nah dia takziah di hari berikutnya tuh. Itu rombongan yang tadi mau nenamu ikut ke tempat siapa tuh? Ke jamaahnya Abu Sinan. Singkatnya datang ke rumah siapa tuh? Salah satu jamaah dari Abu Sinan. Datang lagi nangis aja. Lagi nangis aja. Nangis. Dah, ini anak majelis nangis juga nih kata Abu Sinan. Anak majelis nangis juga nih. Itu jamaah pada bingung. Ini orang tukang ngaji kok nangis juga. Nangis sampai begitu amat. Pada ngomong, "Amat ta'lamu annal mauta sabilun la budda minhu." Ente enggak tahu, kan mati udah pasti. Kan ada hadis-hadisnya, ayat-ayatnya jelas, kulun nafsin za'iqatul maut. Tuh orang diceramain. Enggak pengaruh itu orang diceramain, tetap aja dia nangis aja. Nangisin apa? Saudaranya yang mati kemarin ditangisin aja. Terus dinasehatin sama Abu Sinan, enggak kena juga. Setelah lama-lama nangis capek enggak tuh? Nangis lama-lama capek kan? Kalau capek berhenti enggak? Berhenti tuh nangis dia. Udah nangis baru cerita. Itu ternyata sambil ngomong tangannya diumpetin pakai sorban begini nih, diumpetin tangannya. Saya nangis bukan karena mati saudara saya, bukan karena saudara saya mati. Ceritanya begini, kemarin waktu nguburin, saya namanya sama saudara, orang-orang udah pada pergi semuanya. Biasa tuh ya, habis dikuburin semua pada pergi nggak? Pergi semua. Dia namanya saudara, kayaknya masih pengen doain. Dia masih tinggal sendirian tuh doain. Di dalam kubur terdengar suaranya. Saya ditinggal sendirian. Gitu teriak-teriak tuh. Siapa yang teriak tuh? Saudaranya. Saya ditinggal sendirian. Saya diseksa di sini. Padahal saya di dunia dulu sholat, saya tahajud, saya ibadah. Gitu ngomong tuh orang tuh. Ini saudaranya tega nggak kira-kira nih? Ya Allah, saudara gua, adik gua ini. Saudara gua teriak-teriak, ya Allah. Ini nekat dia itu. Kuburan digali, Pak. Kuburan digali itu kuburan. Ya Allah, gua nggak tega saudara gua. Digali kuburan. Akhirnya digali, ternyata dia lihat di lehernya api. Di lehernya api. Itu teriak-teriak dia. Ya tolong. Teriak-teriak dia. Ngelihat di lehernya api, saudaranya tega nggak ini? Nggak tega dia. Akhirnya dia pegang tuh api itu. Lehernya dia tujuannya mau ngapain tuh? Ngelepasin. Baru kecolek gosong tangannya. Wah, kepanasan dia. Langsung dia nggak berani lagi. Dia tutup lagi tuh kuburan tuh. Nah itu di leher tuh. Udah terjadi di kisah di zaman tabiin. Dililitin tuh. Di kuburan udah dililitin tuh. Itulah buat orang yang tidak menunaikan zakat. Tuh, singkat cerita, ketika ditanya emang saudara kamu apa yang dia membuat seperti itu, yaitu dia karena dia pernah tidak menunaikan zakat. Adapun yang zakat yang banyak ditinggalkan pada zaman sekarang ini adalah zakat apa tadi? Zakat tadi uang atau emas dan perak atau dagang. Dagang kudu tahu caranya tuh. Jadi ketika dia modalnya tadi 10 juta, ternyata dalam 1 tahun direken-reken barangnya total ada 80 juta, 90 juta, dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Jangan sampai dililit nanti pada yaumal qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita lanjutin rukun Islam yang ke-4, puasa.